Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di pagi hari ini dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Akhta'u Ba'dil Muslimin fi Tauhidillahi Rabbil Alamin, atau kekeliruan-kekeliruan sebagian kaum muslimin dalam mentauhidkan Allah Rabbul Alamin, oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ibn Rayyis Ar-Rayyis hafizahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas muqaddimah, maka mulai pertemuan hari ini kita mulai masuk pembahasan inti, yaitu kekeliruan-kekeliruan sebagian kaum muslimin tentang tauhid. Di halaman ke-7 dari buku panduan, qala al-muallif rahimahullah, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah ta'ala mengatakan, al-khata'ul awal, kekeliruan yang pertama, sarful ibadati li ghairillah, memalingkan ibadah untuk selain Allah. Kata beliau, kam minal muslimin alladzina yatalaffadhuna bi kalimatit tauhid wa yunaduna ala anfusihim bi annahum muslimun wa hum qad ghariqu fi bihari syirki. Kata beliau, berapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah di lisan mereka, dan mereka berseru, menyeru bahwasanya mereka adalah muslimun, akan tetapi mereka tenggelam di dalam lautan kesyirikan. Ya, jadi berapa banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengaku sebagai muslim, namun ternyata mereka tenggelam dalam kubangan syirik, lautan syirik. Fi ihdad duwalil mujawirah fi yaumi maulidi ahadil ladina yusammunahum awliya. Kata beliau, di salah satu negeri kaum muslimin, pada peringatan hari kelahiran salah seorang yang mereka katakan sebagai wali,
ijtama'a inda qabrihi 3 malayin nasama yatufuna haula qabrihi. Di dalam peringatan wali tersebut ada sekitar 3 juta orang berkumpul di kuburan sang wali dan mereka tawaf mengelilingi kuburan wali tersebut. Wayadbahun, dan mereka mempersembahkan sesembelihan untuk sang wali itu. Wayanduruna lahu, mereka bernadar kepada sang wali itu. Wayas'alunahu syifa, mereka meminta kesembuhan kepada sang wali. Wa ghufranadz dzunub, mereka minta kepada sang wali untuk diampuni dosa-dosanya. Wa kashfal kurub, mereka meminta kepada wali agar dihilangkan segala musibah yang ada pada mereka. Wa ma'a dzalik yaz'umuna annahum muslimun, tapi bersamaan dengan itu mereka masih menganggap diri mereka muslimun. Ya, memang kita nggak mengkafirkan mereka secara individu karena ketidaktahuan mereka. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa idza kunna la nukaffiru man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad al-Badawi li ajli jahlihim wa adami man yunabbihuhum wa kaifa nukaffiru man lam yusyrik billah wa lam yuhajir ilaina. Kata beliau, kita tidak mengkafirkan orang-orang yang beribadah di kuburannya Ahmad al-Badawi. Tidak dikafirkan secara individu, padahal beliau tegas bahwa menyembah, beribadah kepada wali-wali yang telah mati hukumnya apa? Syirik, keluar dari Islam. Ini hukum secara apa? Global. Tapi individu-individunya belum bisa dikafirkan sampai ditegakkan hujjah atasnya. Di antaranya adalah karena ketidaktahuan mereka, karena kebodohan mereka, kejahilan mereka tentang masalah tauhid. Wa adami man yunabbihuhum, karena tidak adanya orang yang memperingatkan mereka. Ini ahlus sunnah, tidak ngobrol murah vonis kafir kepada kaum muslimin. Kita hanya menjelaskan bahwa perbuatan ini syirik, perbuatan ini kufur, namun ini hukum secara global, yaitu min babil wa'id, ancaman. Sedangkan vonis ini ada rinciannya lagi. Ibarat kalau misalnya seorang memvonis, seorang mengatakan merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Kalau ada orang yang merokok, antum bilangi kayak gitu, boleh enggak? Boleh, karena ini hukum secara apa? Global perbuatannya. Tapi apakah berhak ketika antum melihat ada orang merokok, langsung antum katakan, oh ini impoten ini? Hah, berhak? Enggak berhak, karena ada rinciannya lagi nanti. Ya, maka demikian juga orang yang jatuh ke dalam kesyirikan, maka tidak mesti pelakunya langsung divonis kafir. Ada yang namanya syurutut takfir wa mawani'ut takfir. Ada syarat-syarat pengkafiran dan ada penghalang-penghalang pengkafiran. Kalau tidak terpenuhi syarat, maka dia nggak bisa dikafirkan. Kalau penghalangnya tidak dihilangkan, dia tidak bisa divonis kafir. Ya, di antara penghalangnya adalah ketidaktahuan. Ya, maka Syekh di sini hanya menyebutkan fakta. Lihat betapa orang-orang dengan PD-nya melakukan kesyirikan, dengan santainya melakukan kesyirikan, dengan enjoy-nya melakukan kesyirikan, dan mereka masih menganggap bahwasanya itu adalah tauhid. Mereka tidak merasa itu adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi karena ketidaktahuan mereka dan karena sedikitnya orang-orang yang menjelaskan tentang masalah tauhid dan syirik. Ya, sedikit. Kenapa? Karena resikonya besar. Menjelaskan kepada umat tentang tauhid, memperingatkan umat dari kesyirikan, ini resikonya besar. Harus siap mental, harus siap dibully, dicaci maki, diboikot. Sebagaimana Nabi SAW demikian. Nabi dicaci maki, dikatakan sahir, majnun, dikatakan kahin,
dikatakan kadzab. Ya, karena resikonya besar. Karena besarnya resiko dakwah tauhid, banyak yang malas dakwah tauhid. Banyak yang alergi untuk mengajak umat kepada tauhid. Namun Ahlus Sunnah tidak peduli dengan hal tersebut. Karena Ahlus Sunnah berdakwah di jalan Allah, menyeru manusia kepada Allah. Yang dicari adalah ridho Allah, bukan ridho manusia. Karena Ahlus Sunnah paham ghayatun nas, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, mencari ridho manusia, ya, mencari keridhoan semua manusia, kita pengen semua manusia itu suka sama kita, itu tujuan yang mustahil tercapai. Pasti ada pro dan kontra. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW, apakah semuanya pro kepada beliau? Tidak. Jangankan Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala, apakah semuanya mencintai Allah? Semuanya beribadah kepada Allah? Tidak. Ada yang memusuhi Allah. Ya, ada yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ahlus Sunnah mencari ridho Allah, meskipun dengan resiko bulian manusia. Sedangkan Ahlul Bidah yang dicari sama mereka adalah ridho manusia, meskipun resikonya dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah. Yang dicari adalah followers, yang dicari adalah subscribers, yang dicari adalah viewers dan ars yang lain. Ya, naudzubillah. Kemudian kata Syekh, wa fi ihdad duwalil mujawirah, di salah satu negeri tetangga, fi mantiqa ghairi kabirah, di sebuah provinsi yang kecil, ya, provinsi kecil, yujadu biha mi'ata dharihin yu'badu min dunillahi subhanahu. Terdapat, ini meskipun provinsinya kecil, tapi di dalamnya ada 200 kuburan yang dikeramatkan, yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzuru ila halil muslimin fid duwalil mujawirah tarahum yafiduna ala syirk zurafatin wa wihdanan. Lihatlah kondisi kaum muslimin di negeri-negeri tetangga. Maksudnya di negeri-negeri tetangga Saudi. Kalau di Saudi, insya Allah tidak ada kesyirikan yang dilegalkan. Ya, ada kesyirikan namun tidak dilegalkan. Tidak ada kuburan yang dikeramatkan di sana. Ya, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga negeri tersebut dan juga menjaga negeri kita dan memperbaiki negeri kita. Engkau akan melihat banyak orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan, entah dalam sekup kelompok ataupun orang perorangan. Wa bismiddin, dan mereka melakukan itu semua atas nama agama. Jadi kesyirikannya ini dibungkus dengan agama. Ya, ini adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam agama. Walau anna syaitana lam ya'tihim min babiddin lama rajat alaihim mukhattatatuhu wa syubuhatuhu. Seandainya syaitan, ya, seandainya syaitan, iblis tidak menipu mereka dengan atas nama agama, maka gak laku syubhatnya iblis ini. Ini yang kita singgung di mukaddimah, ya. Iblis ketika mengajak orang kepada kesyirikan, iblisnya jujur nggak kalau itu syirik? Nggak jujur. Seandainya iblis jujur mengatakan iki syirik loh, kira-kira payu gak? Gak payu. Tapi karena iblis membungkus dengan bungkus yang bagus, ini bukan syirik, ini adalah ta'dhimus sholihin, ini mengagungkan orang soleh, ya, ini adalah memuliakan orang soleh, ini adalah ini atas nama agama. Sehingga orang yang melakukannya tidak merasa kalau itu adalah perbuatan syirik. Bahkan yang dia rasakan ini adalah bentuk ibadah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fa awwalu khata'in
yaqa'u fihi ba'dul muslimin huwa sarful ibadati li ghairillahi subhanahu. Maka kekeliruan yang pertama yang kita sebutkan di sini, di mana sebagian kaum muslimin terjatuh dalam kekeliruan ini, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah. Perlu diingat dan dipahami, al-ibadah itu haknya Allah. Nek basa Surabaya, WE Allah. Ibadah itu milik Allah. Maka berarti harus diserahkan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Jin. Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kalian berdoa, beribadah kepada siapapun, sesuatu apapun selain Allah, bersamaan kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana antum misalnya punya utang sama saya 100.000. Kira-kira antum nek nyaur utang bayarnya ke siapa? Apa enggak tahu nyaur utang? Bahaya antum. Antum utang sama saya 100.000. Pas mau bayar utang, antum bayarnya ke siapa? Ke saya. Karena itu milik saya. Maka demikian juga ibadah itu milik Allah. Ojo dikekno kepada selain Allah. Jangan diberikan kepada selain Allah. Jangan diberikan kepada kuburan-kuburan keramat. Jangan diberikan kepada berhala. Jangan diberikan kepada pohon keramat. Jangan diberikan kepada hewan-hewan. Semua bentuk ibadah. Mau itu sholat, sesembelihan, bernadar, tawakal, doa, rasa cinta, rasa takut, semua bentuk ibadah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka memalingkannya kepada selain Allah itu berarti syirik. Wa qad sami'tu wallahi bi udhuni hadhihi wa ana atufu haulal Ka'bah fi ihdar ramadanat al-madiyati ajuzan kabiratan fissin taqulu wa hiya tatufu haula baitillah. Ini pengalaman pribadi Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Beliau mengatakan, sungguh aku mendengar dengan telingaku sendiri tatkala aku sedang tawaf di sekitar Ka'bah pada bulan Ramadan yang lalu, beberapa bulan Ramadan yang lalu. Aku mendengar dengan telingaku sendiri ada orang yang sudah tua renta. Dia mengatakan tatkala tawaf di Ka'bah, dia mengatakan madad madad ya Rasulullah. Ya. Ulurkan, maksudnya tolonglah, tolonglah wahai Rasulullah. Yang dipanggil bukan Allah tapi Rasulullah. Yang sering kita dengar di negeri kita itu madad madad ya Husain, madad madad ya Husain. Bau-bau apa ini? Hah? Rafidah. Ya, tapi dinyanyikan oleh sebagian orang. Madad madad ya Husain. Ya, lewat lagu-lagu religi. Ay ya Rasulullah amiddani bil afwi, amiddani bi kashfil kurub, bi tahqiqil hajat ila akhirih. Seolah-olah dia mengatakan, wahai Rasulullah, ya berikan aku ampunan. Wahai Rasulullah, berikan kepadaku hilangnya musibah atau hilangkan musibah dariku dan kabulkan semua hajat-hajatku. Saya tanya kepada antum, siapa yang bisa mengabulkan itu semua? Allah. Nabi SAW la yanfa' wa la yadur. Nabi gak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dengan sendirinya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa masya Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi SAW. Ya, ini kisah yang dialami oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala. Tak tambahi kisah yang saya alami sendiri. Kita pernah di salah satu kegiatan umrah
kita mengunjungi ada namanya maktabah di kota Mekah itu di dekat Masjidil Haram, ya di tempat exitnya sa'i, yaitu jalan sedikit ada seperti bangunan tua yang dulunya itu adalah perpustakaan. Banyak orang-orang yang meyakini bahwa itu bangunan itu adalah apa? Ada yang tahu? Bangunan apa itu? Diyakini sebagai, disinyalir oleh orang-orang sebagai apa itu? Rumahnya? Naam. Diyakini sebagai tempat atau rumah lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sekali lagi tidak ada dalil yang qat'i yang pasti yang menunjukkan bahwasanya itu disitulah tempat Nabi lahir. Apalagi bangunannya bangunan baru, bukan bangunan zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalaupun memang betul itu adalah tempat lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada manfaatnya dan tidak ada mudaratnya. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menghilangkan mudarat. Ya. Baik. Kita dapati di sana banyak askar-askar, polisi-polisi Saudi yang berjaga di situ. Dan alhamdulillah, nggak tahu kenapa, mungkin karena di sana banyak terjadi kesyirikan. Pas di sebelahnya itu ada posnya Hay'ah al-Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, Satpol PP syariahnya Saudi. Pas di sebelah bangunannya itu ada posnya di situ. Karena memang itu tempat vital yang banyak terjadi kesyirikan di situ. Dikasih barikade sehingga tidak ada orang yang bisa mendekat ke bangunan tersebut. Tapi memang dasarnya syirik sudah mengakar kuat. Orang-orang tetap berada di situ, berdoa di situ. Padahal tahu Ka'bahnya ada di mana? Di belakangnya. Ka'bah di belakangnya. Dia menghadap ke depan ke bangunan tersebut. Askarnya itu sampai geprok-geprok apa barikadenya itu. Al-Ka'bah hahuna, Al-Ka'bah hahuna. Diusir-usir karena sudah banyak orangnya, terutama yang saya lihat banyak yang dari India, ya, terus kemudian dari Turki dan juga dari negara plus 62. Ya. Itu 3 negara besar yang ana lihat banyak rombongannya di situ. Ya. Dan yang paling berpengaruh ana lihat adalah para pemandunya, para ustadznya. Ya. Ustadznya ini yang mengarahkan, bahkan memimpin doanya itu. Ya, memimpin doanya tersebut. Ya. Ini yang saya alami sendiri sudah di barikade. Nah, beberapa tahun sebelumnya, ya teman-teman cerita kalau dulu itu nggak di barikade, nggak ada yang jaga di situ itu dulu itu, sehingga banyak orang-orang yang sudah bisa menyentuh, masih bisa menyentuh bangunannya itu. Ada yang mencium-ciumnya, ada yang mengusap-usapnya, bahkan ada yang menadahi tetesan air yang keluar dari talang bangunan itu. Diadai, ya. Padahal waktu itu nggak hujan. Kalau sekarang saya hujan saya. Ya. Dulu nggak ada hujan. Ya. Wallahu a'lam, kata teman mungkin itu air AC atau kalau nggak kotoran kencingnya burung yang berterbangan di atas. Ya. Tapi itu diadai yang beda. Kenapa? Barokah. Ya, naudzubillah. Kemudian kata beliau, ara'aitum kaifa annahu qad in ghamasa fi syirki katsirun minal muslimin. Tidakkah engkau melihat bagaimana kesyirikan itu telah menyebar, merebak di antara kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin. Virus kesyirikan ini menyebar di antara mereka. Hadza huwa sababur rais litaghallubil kuffari alaina. Inilah sebab utama, ya, sebab yang paling utama kenapa orang-orang kafir itu mengalahkan kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin tertindas oleh orang-orang kafir? Sebab utamanya adalah ini, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping sebab-sebab yang lain. Tapi sebab utama bukan karena orang kafir yang lebih kuat. Ya, tidak ada ceritanya orang kafir itu mengalahkan kaum muslimin karena kekuatan mereka, tidak. Mereka bisa menang kepada kaum muslimin karena kelemahan kaum muslimin.
Tidakkah Nabi SAW mengatakan, idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzara' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah jual beli dengan inah, yaitu jual beli dengan riba, dan kalian tamak terhadap harta peternakan kalian dan pertanian kalian, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, termasuk bentuk jihad adalah talabul ilmi. Ya, kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, man za'ama anna talabal ilma laisa bi jihadin faqad naqasa fi aqlihi. Barang siapa yang menganggap annal huduwa fil ilm, belajar ilmu, menuntut ilmu bukan termasuk jihad, maka dia telah kurang waras. Ya, akalnya telah kurang alias gak sepiro waras. Maka apa yang antum lakukan ini termasuk bentuk jihad, tapi ditinggalkan. Maka kata Allah, kata Nabi, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, keterpurukan, kekalahan, dan Allah tidak akan mencabut hal itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka ketika kaum muslimin di antara mereka banyak yang berbuat kesyirikan, maka nggak heran kalau orang-orang kafir dengan mudahnya mengalahkan kaum muslimin. Li'annana wallahi wa tallahi wa billahi law kunna qa'imina bitauhid haqqan lanasarana rabbuna subhanahu. Kata beliau, demi Allah, diulang 3 kali, demi Allah, demi Allah, demi Allah, seandainya kita benar-benar menegakkan tauhid dengan sebenar-benarnya, merealisasikan tauhid dengan sebenarnya, maka Allah akan menolong kita atas orang-orang kafir. Qala Allah subhanahu, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 51 kalau tidak salah ini. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Kata Allah, Allah berjanji, dan janjinya Allah nggak sama seperti janjinya politik, beda. Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh, bahwa Allah akan menjadikan mereka khalifah, berkuasa di atas muka bumi ini. Tuh, menang atas orang-orang kafir. Sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum kalian berkuasa. Lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW mengalahkan 2 negara adidaya, yaitu Romawi dan Persia. 2 negara yang sudah berusia abad berabad-abad. Ya, Romawi Persia ini sejarahnya lebih panjang mana dengan Nabi dan para sahabat? Nabi dan para sahabat. Lihat bagaimana Persia ketika diruntuhkan di zaman Khalifah Umar ibn Khattab. Umur umat Islam ketika itu masih 14 tahun, 15 tahun. Bukan umur orangnya ya, umur apa ya? Umat Islam terhitung sejak Nabi hijrah ke kota Madinah. Umur 14-15 sudah bisa meruntuhkan negara adikuasa Persia, hancur sehancur-hancurnya. Ya. Makanya orang-orang Persia belendek sama Umar ibn Khattab, karena Umar lah yang menghancurkan kerajaan mereka. Padahal raja mereka sendiri yang menghancurkan kerajaan, menghancurkan negerinya. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Kisra kok dihinakan, bahkan Kisra dibunuh sama anaknya sendiri. Gara-gara apa? Merobek surat dari Nabi SAW. Ya, Kisra pernah merobek-robek surat dari Nabi SAW. Maka Allah pun menghinakan, ya Allah pun menghinakan Kisra itu dengan dibunuh oleh anaknya sendiri dan kerajaannya hancur lebur. Dengan apa kaum muslimin menang melawan mereka? Dengan tauhid. Nah, dengan tauhid yang murni, ittiba kepada Nabi SAW, Allah akan menolong mereka. Bukan dengan persenjataan. Persenjataan ini hanya sebatas sebab. Apa jamin
pasukan yang kuat persenjataannya, jumlahnya banyak, jamin nggak pasti menang? Nggak jamin. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, kata Allah. Berapa banyak tentara-tentara yang kecil bisa mengalahkan tentara yang besar biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji akan menjadikan mereka khalifah sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka khalifah. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum, dan Allah akan menguatkan, mengokohkan agama mereka yang Allah ridhoi ini, yaitu agama Islam. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan mengganti ketakutan mereka menjadi keamanan. Apa syaratnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ya, ini tauhid adalah sebab kemenangan umat. Namun ahli bid'ah pakai rasio mereka, masa dengan tauhid saja bisa menang? Ya, ini apa-apa mesti dikembalikan ke akal mereka yang picik. Adapun ahlu sunnah tidak. Kita mengimani janji Allah Subhanahu wa taala, Allah ala kulli syai'in qadir. Lihat bagaimana Nabi ketika perang Badar, jumlahnya 300 belasan melawan kaum musyrikin yang jumlahnya 1000. Nabi dan para sahabat keluar tidak dengan niat perang, tidak membawa persenjataan perang. Sedangkan yang 1000 ini keluar dari kota Mekah memang niat perang dengan membawa senjata-senjata dan perlengkapan perang. Tapi apa hasilnya? Allah memenangkan Nabi dan para sahabat. Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, yang penting tugas kita adalah bertauhid kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Wa qala jalla wa ala fi suratir Rum, Allah juga berfirman dalam surah Ar-Rum, wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah janji Allah. Allah tidak mengingkari janjinya, namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Faqata'an law qumna bi tauhidillahi haqqan lanasarnallaha sidqan. Kata beliau, maka pasti seandainya kita ini menegakkan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka Allah pasti akan menolong kita. Lakin wallahi lasna ahlan linusratihi, namun demi Allah saat ini kondisi kita memang kita ini enggak layak, belum layak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Lintisyari syirki baina katsirin minal muslimin, karena masih banyaknya kesyirikan yang tersebar di antara kaum muslimin. Illa ayyamunna alaina bifadlih, kecuali kalau Allah anugerahkan kepada kita dari karunia-Nya, kita dianugerahkan tauhid. Kaum muslimin diberikan petunjuk, diberikan hidayah untuk bertauhid. Wa huwa dzul fadli wal manni subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha memberi karunia kepada hamba-hambanya. Nas'alullaha min fadli, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik di atas tauhid, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin agar mereka dijauhkan dari kesyirikan, disadarkan dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dikembalikan kepada jalan tauhid. Khonifillah rahimani wa rahimakumullah. Selesai dari al-khata'ul awal, kekeliruan yang pertama, sarful ibadati li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Baik, qabla an nantaqil ilal khata'i tsani, sebelum kita berpindah ke kekeliruan yang kedua, kalau ada yang mau ditanyakan tentang pembahasan kita tadi, silakan. Yang berkaitan dengan tema saja, karena waktu kita sedikit. Tapi kalau tidak ada, kita lanjutkan. Al-khata'u tsani, kekeliruan yang kedua, fahmu kalimatit tauhid ala khilafi ma'naha sahih. Kekeliruan yang kedua adalah
memahami kalimat tauhid dengan makna yang keliru. Ya, memahami kalimat tauhid dengan makna yang tidak tepat. Baik, ana tanya antum. La ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa bang? Apa kata ibu tadi? Oh iya betul berarti. Salah kerungu berarti. Tidak ada yang berhak untuk disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Namun kita dapati, antum coba keluar saja nanti tanya sama random lah orang. Apa arti la ilaha illallah? Kebanyakannya menjawab apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu keumuman kaum muslimin. Ya, maka pantas kalau ini dijadikan kekeliruan di dalam pembahasan ini juga. Karena keliru dalam memahami arti la ilaha illallah ini fatal. Jangan dianggap sepele, kan cuma salah mengartikan saja. Jadi salah mengartikan tapi ada dampaknya ini. Sebelum kita bahas, mumpung masih ingat, kekeliruan memahami la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, ini kenapa kita salahkan? Yang pertama, kata-kata ilah itu secara bahasa artinya al-ma'bud. Ya, kalimat ilah, la ilaha ilah, itu secara bahasa artinya al-ma'bud, yang disembah dan diibadahi. Secara bahasa. Kemudian yang kedua, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini salah karena menyelisihi apa yang dipahami oleh para nabi dan rasul. Kita tahu orang yang paling paham tentang la ilaha illallah adalah para nabi dan rasul, karena merekalah yang ditugaskan oleh Allah untuk mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Ternyata para nabi dan rasul memahami la ilaha illallah bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Di antara dalilnya Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa dakwahnya rasul ini? An i'budullah, sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkan diri kalian dari at-taghut, segala sesembahan selain Allah. Berarti kembalinya kepada tauhid apa ini? La ilaha illallah ini yang benar tauhid apa? Uluhiyah. Tapi yang dipahami sama orang-orang rububiyah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya tauhid itu kita cukup meyakini Allah pencipta itu hanya Allah. La qadira 'alal ikhtira' illallah. Tidak ada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Kalau Anda masih meyakini ini, berarti Anda bertauhid. Meskipun pergi ke dukun, meskipun pakai jimat, meskipun Anda nyungsep di kuburan, selama Anda meyakini Allah pencipta satu-satunya, maka Anda selamat, Anda bertauhid. Nauzubillah. Padahal la ilaha illallah itu bukan rububiyah, tapi uluhiyah. Tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Semua yang disembah oleh manusia selain Allah adalah sesembahan yang batil. Allah berfirman dalam surah Luqman dan juga dalam surah Al-Hajj, "Dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak, sedangkan yang disembah oleh manusia selain Allah
adalah sesembahan yang batil. Jadi la ilaha illallah itu nggak cukup kita hanya menyembah Allah, tapi kita masih meyakini sesembahan selain Allah itu sah. Nggak sah ini tauhidnya ini. Contoh misalnya gini, ada orang dia itu selama hidupnya nggak pernah beribadah kepada selain Allah, dia cuma nyembah Allah saja. Namun dia meyakini bahwa yang disembah oleh manusia selain Allah itu juga sesembahan yang hak. Cuman saya nggak nyembah dia saja, saya memilih untuk nyembah Allah. Sama kayak makanan gitu loh. Dan ada yang ngomong kayak gini, sama kayak makanan. Ketika Anda berada di restoran, kemudian disodorkan menu kepada Anda, ada sate, gulai, pecel, soto, rawon, krengsengan, sego goreng, kan banyak menunya. Ketika Anda memilih satu menu, saya pilih pecel. Berarti, apakah berarti Anda meyakini yang selain itu bukan makanan? Hah? Enggak kan? Anda masih meyakini kan menu-menu lain itu sebagai apa? Makanan. Cuman saya lebih memilih pecel. Yang rawon, gulai, sate, krengsengan, itu saya yakin makanan juga, bukan laraan, bukan sampah. Nah, sama kita sebagai seorang muslim, kata dia, kita memilih untuk menyembah Allah, tapi kita tidak menganggap sesembahan lain selain Allah itu sesembahan yang batil. Dalam rangka apa? Toleransi. Iya, nggak boleh menyalah-nyalahkan sesembahan yang lain, menganggap sesembahan selain Allah itu batil, nggak boleh. Ini merusak toleransi, merusak Bhinneka Tunggal Ika, merusak kerukunan umat beragama. Naudzubillah. Sah nggak tauhidnya orang seperti ini? Tidak sah, meskipun dia nggak pernah menyembah sesembahan itu. Karena harus ada namanya al-kufur, kekufuran kepada semua yang disembah selain Allah. Jadi kita ini menggabungkan antara iman kepada Allah, kufur kepada tauhid. Allah berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit tauhid wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Barang siapa yang kufur kepada tauhid, syaratnya. Jadi la ilaha illallah mengharuskan kita kufur kepada tauhid, yakni meyakini semua yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang salah, sesembahan yang tidak layak untuk disembah. Mau yang disembah itu Nabi Isa, Jesus, mau yang disembah itu malaikat, mau yang disembah itu wali, mau yang disembah itu pohon, batu, kuburan, binatang, apapun itu, kita yakini itu sesembahan yang apa? Batil. Ini namanya mengkufuri. Antum kalau dibilang kafir sama orang kafir, gimana? Ada orang Hindu misalnya, Buddha, bilang sama antum, kalian ini wahai umat Islam, kalian ini menurut kami, di sisi kami, kalian ini kafir. Kalian antum iyani apa antum tolak? Diperinci dulu. Iya, apa maksudmu kita kafir ini? Kau kafir terhadap Tuhan alam semesta ini. Oh, keliru kon. Salah kon. Kalau terhadap Rabb pencipta alam semesta ini, maka kami mukmin, beriman. Tapi kalau yang kau maksud kafir di sini adalah kalian ini kafir terhadap dewa-dewa kami. Iya, tepak kon. Tepak 100 kon memang. Gak mengingkari kita. Kami kafir terhadap dewa-dewa kalian ini. Jangan bilang mukmin, kami juga beriman sama dewa-dewa ini. Naudzubillah. Baik. Kembali ke tadi. Alasan kedua, kenapa kita mengatakan bahwa yang menyembah arti la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah itu salah. Karena la ilaha illallah ini yang paling paham adalah para nabi dan rasul. Sedangkan para nabi dan rasul mereka mengartikan la ilaha illallah dengan tauhid apa? Uluhiyah. Yang lebih jelas lagi antum lihat dalam surat Al-A'raf.
Di situ Allah menyebutkan dakwah beberapa nabi, dimulai dengan Nabi Nuh. Ya, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Apa seruannya Nabi Nuh? Ani'budullah, ya qaumi ibudullah. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sungguh kalian tidak memiliki sesembahan lain selain Allah. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kaum Ad telah diutus kepada mereka Nabi Hud. Apa seruannya? Plek ambil ucapannya Nabi Nuh. Ya qaumi ibudullah, padahal gak janjian wong loro iki. Gak janjian. Tapi dakwahnya sama. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadalah hanya kepada Allah. Kalian gak punya sesembahan lain selain Allah. Wa ila thamuda akhahum salihan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama, Nabi Soleh yang diutus kepada kaum Thamud, seruannya juga sama. Wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian gak punya sesembahan lain selain Allah. Wa ila Madyan, dan kepada kaum Madyan diutus kepada mereka Nabi siapa? Tombong ngantuk. Nabi sinten? Nabi siapa jemaah? Kaum Madyan yang suka mengurangi timbangan. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Siapa? Syuaib. Ya, wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada kaum Madyan diutus Nabi Syuaib. Apa seruannya? Lagi-lagi podo, sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Kenapa sama? Karena sumbernya satu. Mereka dapat wahyu dari siapa? Allah semua. Ya, nggak ada yang dapat wahyu dari syaitan, nggak ada. Makanya seruannya sama. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian alasan ketiga, kenapa la ilaha illallah tidak boleh diartikan dengan tidak ada Tuhan selain Allah? Karena orang-orang Arab jahiliyah, Abu Jahal CS, mereka itu paham betul kalimat la ilaha illallah. Karena mereka orang apa? Orang Arab. Apalagi mereka ini para sastrawan-sastrawan Arab, ahli bahasa Arab. Mereka ini langsung tahu ketika Nabi mengajak mereka untuk berucap la ilaha illallah, mereka langsung ngeh. Kalau konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah, membuang, meniadakan, menafikan berhala-berhala mereka. Padahal Nabi nggak pernah mensyarah kalimat la ilaha illallah sebagaimana kita mensyarah kepada kaum muslimin. Nabi hanya mengatakan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ngomong la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan bahagia. Nabi ngomong ngono tok, mereka sudah tahu. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab. Oh, Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan-sesembahan kami, berhala-berhala kami yang banyak ini dibuang semua, terus kemudian cuma satu tok yang disembah, yaitu Allah. Inna hadza lasyai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh. Ya, aneh maksudnya tradisi kita turun temurun gak ngono. Lihat, mereka paham nggak arti la ilaha illallah? Kaitannya dengan apa berarti? Tauhid apa berarti? Uluhiyah. Ya, seandainya nanti akan dijelaskan sama beliau. Seandainya la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah, atau la rabba illallah, tidak ada Rabb pencipta kecuali Allah, gak gegeran Nabi ambil orang-orang Quraisy. Nabi nggak akan Nabi nggak akan gegeran sama Abu Jahal CS, karena mereka kaum musyrikin jahiliyah, mereka menetapkan pencipta itu siapa? Allah. Mereka sepakat bahwa pencipta satu-satunya itu hanya Allah, bukan Lata, bukan Uzza, bukan. Dan ini Allah tegaskan sendiri di dalam banyak ayat. Wala in sa'altahum
man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka menjawab Allah. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun. Tanyakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang memberi kalian rizki dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Ya, belum ditanyakan sama Nabi, wis dijawab dhisik ambek Allah. Fasayaqulun Allah. Delokna eta. Mereka pasti akan menjawab Allah. Jadi Abu Jahal CS-nya ditakoni kumang, pasti jawabnya apa? Allah. Artinya mereka mengikrarkan pencipta satu-satunya hanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu diimani nilai ini oleh Abu Jahal CS. Seandainya la ilaha illallah artinya cukup meyakini Allah sebagai pencipta, gak gegeran. Didukung malah Nabi SAW. Tapi berhubung la ilaha illallah ini maknanya kaitannya dengan uluhiyah, kaitannya dengan sembah menyembah, kaitannya dengan ibadah, kewajibannya harus membuang berhala-berhala mereka, geger. Gegeran aja'alal alihata ilahan wahidah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka ketika diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggan, enggak mau mengucapkannya. Wa yaqulun, seraya mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita ini disuruh meninggalkan berhala-berhala kami demi penyair yang gila? Tuh, tahu konsekuensinya. Kalau ngomong la ilaha illallah, kudu gua apa? Berhala. Gak ridho mereka. Karena ini adalah warisan nenek moyang. Nah, makanya la ilaha illallah ada dua rukunnya. Apa dan apa? An-nafyu wal itsbat. Menafikan semua yang disembah selain Allah dan menetapkan hanya Allah satu-satunya. Itu namanya tauhid. Ja'alahu wahidan, menjadikannya sebagai the one and only, menjadikannya sebagai satu-satunya, ijenan. Nah, Anda lihat di meja saya banyak benda-benda, ada HP, mic, ya, ada tablet, ada air minum, ada kotak tisu. Kalau saya ingin menjadikan tablet ini sebagai benda satu-satunya yang ada di meja, apa yang saya lakukan? Singkrikno kabeh. Maka demikian juga Allah, ketika kita mengikrarkan Dia la ilaha illallah, satu-satunya sesembahan yang hak, kewajibannya nyingkrikno semua sesembahan lain selain Allah, membuang semua sesembahan lain selain Allah. Itu kewajibannya. Ya. Kemudian yang keempat, alasan kenapa nggak boleh mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena fakta yang ada di lapangan, banyak yang disembah selain Allah. Orang Yahudi punya ilah, ya, orang Nasoro punya ilah, orang Hindu punya ilah, orang Buddha punya ilah, dan semua agama-agama memiliki ilah-ilahnya, sesembahan-sesembahannya. Jadi kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ini menyelisihi fakta yang ada di lapangan. Artinya kita menetapkan ada ma'budat, ada alihah, ada sesembahan-sesembahan, banyak sesembahan itu. Tapi yang hak cuman berapa? Satu. Kita nggak menafikan kalau Nabi Isa itu sesembahannya orang Nasoro. Ya, kalau dewa ini sesembahannya orang Hindu, Buddha, kita nggak menafikan dia ini adalah ma'bud yang disembah. Iya, karena ada penyembahnya. Tapi kita katakan semua yang mereka sembah adalah sesembahan yang batil. Hanya satu sesembahan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, kenapa kita nggak mengartikan la ilaha illallah
Nggak boleh mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, karena ini bisa mengarah kepada akidah wahdatul wujud. Manunggaling kawula Gusti, la wujuda illa wujuduh. Kok bisa? Ada yang bisa menjelaskan? Apa hubungannya tidak ada Tuhan selain Allah? Kok bisa mengarah kepada wahdatul wujud? Manunggaling kawula Gusti. Ada yang tahu apa hubungannya? Ibu-ibu. Baik. Karena kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka akan muncul keyakinan semua yang disembah oleh manusia itu juga siapa? Allah. Dan ada yang ngomong kayak gitu. Ya, salah seorang dai ahli bid'ah di negeri kita pernah ada di videonya di YouTube mengatakan orang Nasrani itu kalau dia ketika menyembah beribadah kepada Yesus, tapi yang dia lihat itu adalah Allah, maka selamat tauhidnya. Tapi kalau dia menyembah Yesus, tapi yang disembah adalah Yesusnya, maka dia tidak selamat. Ya, kurang lebih seperti itu. Jangan nak Pak Puterno Dewi. Ada kemudian Nabi Isa tersembah karena yang terlihat adalah mereka bukan Nabi Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia wahid. Ya dihisapnya aman. Jadi nanti kan Nasrani ini kan dihisap nih. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia, aku melihat engkau ya Allah, selamat. Tapi kalau melihat Isa, binti Maryam tapi anak Allah, udah lewat. Dengar jemaah. Jadi orang Nasrani itu nanti kalau dihisab ditanya, ya, bahwasanya apa yang kau lihat dari Nabi Isa, aku melihatmu ya Allah, maka selamat dia. Tapi kalau dia ketika menyembah Nabi Isa, yang dilihat adalah Nabi Isanya, ini yang nggak selamat. Berarti ini namanya meyakini bahwa sesembahan yang disembah oleh manusia itu juga wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pernah dengar juga tahun-tahun 2006-2007 itu ketika marak jil, ya, jaringan iblis laknatullah. Ada salah satu tokoh mereka mengatakan tidak ada masalah kalau kita berkata anjinghu akbar. Kenapa? Karena kalau kita meyakini bahwasanya wujudnya anjing itu adalah wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada videonya itu. Nah, itu karena meyakini semua yang wujud itu adalah wujudnya Allah. Tidak ada wujud selain Allah. La wujuda illa wujuduh. Ini kalau tidak ada Tuhan selain Allah, nanti arahnya ke sana. Nah, adapun pembahasan bab yang kedua ini, mungkin insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ada yang nanya? Ada pertanyaan ibu-ibu sebelum kita tutup? Tidak ada. Wes yakin tak? Apa katanya? Oh, masih nulis? Apa katanya Pak? Ada? Oh, ada. Yang bapak-bapak kalau langsung ya, Waalaikumsalam.
Di luar tema ya. Apa katanya tadi? Tidak seberapa ini, naik turun suaranya. Sholat. Apa yang dengar tadi? Ya, diupayakan untuk tidak menutupi wajahnya. Ya, tapi kalau itu karena ketidaksengajaan, maka itu ma'fu, insya Allah dimaafkan. Namun kalau itu memang karena kesengajaan dan tidak ada kepedulian di dalamnya, ya dikhawatirkan dihukumi sama seperti seorang yang mengenakan penutup ketika dalam kondisi sholat. Ya, wallahu a'lam. Apa cari? Tambah dak kurung 12, Bu. Iya. Sama sekali kalau ini, kayak bengong. Ada yang bisa ngulangi jamaah? Oh, sholat dalam kondisi duduk, apakah rukuknya itu sempurna, sujudnya itu sempurna gitu tak Ibu? Apa Pak? Saya satu aja. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian juga fattaqullaha mastata'tum. Kalau memang bisa didatangkan dalam bentuk yang sempurna, maka itu yang dituntut. Ya, kalau memang bisa dalam kondisi rukuk atau sujud yang sempurna, maka itu yang dituntut. Tapi kalaupun memang tidak mampu karena keterbatasan, karena sakit, dan itu memang maksimal batas kemampuannya hanya menggerakkan leher saja, maka ya sudah itu yang dilakukan. Masing-masing orang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuannya, maksimal kemampuannya bagaimana. Tidak sama antara satu dengan yang lain. Nah, tapi dibangun di atas kaidah tadi, fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan batas kemampuannya. Wallahu a'lam. Tapi kalau sudah, kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.